Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal marzuqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan dibekali rezeki yang melimpah dengan berbagai bentuk dan berbagai modelnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta, panutan kita tercinta, junjungan kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ini kita berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berbagai perayaan-perayaan kita semakin mencintai beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita buka pintu rizki Allah yang barokah. Marilah kita buka pintu rizki Allah. Itu juga adalah bagian dari bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah. Pintu rizki Allah yang berkah. Jangan asal pintu rizki, tapi pintu rizki yang berkah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang rezekinya paling berkah, manusia yang rezekinya melimpah dan paling berkah. Dari sisi nominal aja dalam sejarah disebut Nabi itu hartanya 1217 kg emas. Kalau di kita LM dan sejenisnya itu 1217. Sementara amal Nabi 1251. Ditambah wakafnya Nabi 15 bidang tanah, yang masing-masing bidangnya itu tidak kurang dari 25 kg emas. Bukan gram ya, 25 kg emas. Jadi alangkah luar biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh termasuk di dalam membuka pintu rezeki yang barokah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam pepatah Arab ada ungkapan begini, al-barakah fi bukuriha. Jadi kalau kita mampir ke Arab, ini orang Arab kenal nih istilah ini, al-barakah fi bukuriha. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa berkah itu ada di pagi hari.
Jadi kalau kita mau hidupnya berkah, termasuk rezekinya berkah, maka bangunnya harus pagi. Tidak ada alasan umat Islam bangunnya siang, saya kan shift malam dan lain sebagainya, tidak ada alasan. Tidurnya, bangunnya harus pagi-pagi, tidak boleh kelewat sholat subuh, karena al-barakah fi bukuriha. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di Jawa juga sama, di kita juga sama, ada istilah rezekine hilang dipatok ayam. Nah, itu ada istilah begitu. Maknanya apa? Kalau kita kesiangan, rezekinya dipatok ayam, rezekinya hilang atau rezekinya berkurang. Kenapa di Arab menggunakan istilah al-barakah? Nah, negara Arab setelah datangnya Nabi menjadi negara Islam, menjadi negara yang Islami setelah datangnya Nabi. Maka kalau belajar bahasa Arab itu tidak akan pernah lepas dari Islam. Maka tema-tema bahasa Arabnya tema-temanya Islam. Misalnya Maulidun Nabi, Salatul Jum'ah, Idul Fitri, itu. Kenapa? Karena bahasa Arab kalau dipelajari oleh kita itu biasanya temanya tidak akan lepas dari Islam. Itu. Maka kalau ada yang bilang belajar bahasa Arab itu nanti beraliran keras, itu orang gak ngerti. Kenapa di Indonesia atau di Jawa menggunakan rezekinya hilang dipatok ayam? Karena orang kita ini orangnya sangat mencintai alam, kira-kira begitu ya. Jadi perumpamaan itu selalu menggunakan benda-benda, selalu menggunakan ciptaan-ciptaan Tuhan, termasuk ayam. Rezekinya hilang dipatok ayam dan seterusnya. Ini senada dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu Nabi pulang sholat subuh. Kalau di sini sholat subuh mungkin 10 menit udah ama wiridan. Nabi pasti lama. Orang Nabi itu sholatnya ayatnya panjang-panjang. Kira-kira begitu ya. Kemudian pulang ke rumah, putrinya yang bernama Fatimah masih tertidur pulas. Lalu Nabi bangunkan dan Nabi bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezekimu, saksikan rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rizki kepada hambanya antara terbit fajar sampai dengan terbit matahari." Kalau mau rezekinya bagus, bangunlah antara terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi pas banget subuh itu harus udah dalam kondisi bangun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, nanti banyak pertanyaan, ini orang kok bangunnya siang tapi kaya raya? Ya pantesan aja bapaknya kaya, katanya begitu. Nanti ini kita bantah dengan definisi rizki. Apa itu rizki? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, para ulama mendefinisikan rizki adalah kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu lak, sawa'un kana malbusun aw mat'umun, hatta zaujah rizqun wal aulad rizqun wal banat rizqun wasihah wasam'u wal aqlu aidan rizqun. Rizki itu bukan hanya uang, gitu ya. Rizki itu bukan hanya harta benda. Rizki adalah segala yang bermanfaat. Itu apapun yang bermanfaat yang dibolehkan oleh Allah. Misalnya yang bermanfaat itu apa? Uang, yaitu rizki. Tadi disebutkan pakaian, rizki, istri, rizki, anak-anak, rizki, kesehatan juga rizki. Jadi jelas di sini tidak mesti orang yang bangun pagi lebih kaya, enggak mesti. Karena rezeki itu banyak, bukan hanya harta. Ada yang mengatakan bahwa rezeki yang paling bagus adalah kesehatan, yang paling rendah adalah uang.
Tapi itu agak ekstrim juga. Ini pendapat siapa? Saya belum ngecek ya. Tapi juga ada yang berpendapat rezeki bukan hanya uang. Jadi rezeki itu bukan hanya uang. Jadi jangan sampai hanya uang. Rezeki adalah bukan hanya uang. Karena apa? Karena semuanya juga butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Jadi jangan sampai kita anggap butuh uang lah, yang penting rezeki yang lain. Ya uang juga perlu sama. Sehat nggak ada uangnya ya jadi sakit. Gitu ya. Uang tapi sakit ya nggak ada gunanya juga sama. Jadi semuanya itu adalah rezeki dan itu pasti insya Allah berikan. Tadi seandainya diantaranya kita bangunnya pagi, karena rezeki itu antara terbit fajar sampai terbit matahari. Yang kedua, rezeki itu harus berkah. Apa itu berkah? Berkah itu menurut bahasa an-nama wa ziyadah wa sa'adah. Berkah itu adalah tumbuh, tambah dan membahagiakan. Jadi rezeki itu harus yang tumbuh. Rezeki itu harus yang tambah. Rezeki itu harus membahagiakan. Ada orang punya uang 100.000 merasa tidak punya uang. Tapi ada orang yang punya uang 100.000 itu Masya Allah merasa enak sekali hidupnya, santai, aku udah punya uang 100.000. Jadi beda rasanya. Bagi para pejabat uang 10 juta itu serasa nggak punya uang. Tapi bagi kita ada di dompet 10 juta kegedean. Itu adalah rezeki yang berkah. Bagaimana definisi rezeki yang berkah? Yang berkah menurut istilah. Menurut istilah berkah itu adalah luzumul khair al-ilahi fi syai'. Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang membawa kebaikan Tuhan, yang membawa kebaikan ilahi. Jadi misalnya uangnya 1.000.000, bulan depan nambah menjadi 2 juta, itu berkah. Tapi berkah menurut Allah itu dengan uang 2 juta itu dia menjadi semakin bersyukur kepada Allah. Itu. Jadi bukan hanya nambah. Kalau hanya nambah bukan berkah. Rezekinya 1 miliar, nambah 2 miliar, nambah naik. Tapi tidak ada kebaikan yang bersifat ilahi. Itu bukan berkah namanya. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Pertanyaannya adalah bagaimana membuka pintu rizki itu? Ternyata ada 14 pintu rizki yang berkah. Mungkin diantara kita baru membuka 1-2 saja. Tuh. Jadi banyak, kadang-kadang kita lupa bahwa pintu rizki itu banyak. Tapi kadang-kadang kita hanya membukanya 1, dari kerja, dari dagang. Padahal masih banyak pintu rizki yang berkah itu. Apa saja? Diantaranya adalah sholat wajib tepat waktu. Itu adalah diantara pintu rizki yang berkah. Kalau kita berdagang jangan lupa sholat wajib tepat waktu. Kalau kita bekerja jangan lupa sholat wajib tepat waktu. Yang kedua, zikir, istighfar dan bertaubat. Itu juga adalah pintu rizki. Yang ketiga adalah doa restu kedua orang tua. Kalau ini sering banyak contohnya, kalau orang ya tidak berbuat baik kepada orang tuanya, biasanya hidupnya tidak berkah. Kira-kira begitu. Hidupnya kurang berkah. Yang keempat, bangun pagi. Tadi sebagaimana hadis Rasul, kalau mau dapat rezeki berkah bangun pagi. Secara logika nggak masuk akal, tetapi bagi umat Islam jelas ada hadisnya, ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subuh itu bukan sekedar subuh, tapi di situ ada pintu rezeki. Kalau yang bukan Muslim nggak tahu tuh. Jangan-jangan sama, kalau bangun pagi lebih berkah. Tapi berkahnya itu tadi tidak luzumul khair al-ilahi. Berkah dalam arti hanya tambah, tumbuh. Tidak ada luzumul khair al-ilahi. Yang keempat, takwa.
Takwa menjalankan perintah Allah atau takut kepada Allah gitu. Itu juga adalah pintu rezeki yang berkah. Yang keenam, sedekah. Kalau ini udah banyak filmnya di Indosiar ya. Di TV-TV udah banyak. Kalau orang rajin bersedekah, insya Allah hidupnya berkah. Yang ketujuh, silaturahim. Silaturahim itu juga adalah pintu rezeki yang berkah. Ya pantas saja. Kalau mau jadi pejabat, ya teman-teman kita pun harus pejabat. Coba aja kalau kita buka Twitter, itu para pejabat itu biasanya dia punya temannya itu pejabat juga. Kalau kita ingin masuk surga, teman-temannya orang-orang soleh juga, kira-kira begitu. Silaturahim, perbanyak silaturahim. Yang kedelapan, hijrah di jalan Allah. Hijrah itu artinya merubah diri kita dari yang baik, dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Hijrah di jalan Allah. Yang kesembilan, haji dan umroh. Sekarang agak repot karena mahal katanya ya. Tapi biasanya orang yang haji atau umroh, uangnya bukannya habis malah nambah, kalau seandainya dia ikhlas kepada Allah. Yang ke-10, tawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Kalau seandainya yang dicita-citakan setelah usaha maksimal tidak tercapai, dia bertawakal. Insya Allah itu juga adalah pintu rizki dari Allah. Yang ke-11, ibadah kepada Allah. Ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh. Ibadah termasuk ibadah adalah tabassum. Tabassum misalnya tersenyum kepada saudara, kepada teman juga itu adalah bagian dari ibadah. Itu juga adalah pintu rezeki. Yang ke-12, kasih sayang kepada yang lemah dan miskin. Orang lemah, orang miskin kita sayangi, kita cintai, bukannya malah kita bikin susah. Nah, insyaallah itu juga adalah pintu rezeki. Yang ke-13, berdagang. Dagang juga adalah pintu rezeki, bahkan 1/10 itu ada dari dagang rezeki itu. Tapi jangan dimanai dagang itu jualan, gitu ya. Karena hakikatnya seluruh profesi itu dagang, gitu ya. Guru ya dagang juga, gitu ya. Pejabat juga dagang kan, dagang manajemen. Yang terakhir, menikah. Menikah itu juga adalah pintu rezeki, gitu ya. Maka ada yang bilang semakin banyak menikah semakin banyak rezeki. Tapi jangan melebihi batas, karena ada batas hanya 4, tidak boleh lebih dari 4. Itu adalah batas ketentuan. Dan insya Allah, kata Allah, kalau kita menikah yang tadinya miskin, insya Allah Allah kayakan. Asalkan itu yakin, karena itu adalah bagian pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kesimpulannya begini. Jadi di antara kita kadang banyak membuka pintu rezeki itu hanya dari 2 saja, hanya dari dagang saja, hanya dari kerja saja. Padahal pintu rezeki itu banyak. Nah, inilah yang belum kita buka, yang belum kita coba buka. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita coba buka, kita tambah. Atau sebaliknya, orang hanya ibadah, rajin sholat, tetapi usahanya kurang. Nah, itu juga harus membuka pintu yang usaha tadi. Insya Allah, kalau seandainya ke-14 hal ini menjadi bagian dari pembuka pintu rezeki kita, insya Allah rezeki kita akan mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن جميع الصحابة القرابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على أهلك الذي أعنت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور